Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi di sini eh, fx naik itu kan ketika fungsi naik itu ketika x-nya 1 dan turun ketika x-nya 3. Maka kita masukkan aja nilai x1 ini ke dalam soalnya, ke dalam bentuk fungsi soal, dapat 4. Maka titiknya dapat deh 1,4. Ini titik maksimumnya. Nah, bagaimana dengan titik minimum? Nah, kita lihat f turun itu pada saat x-nya 3. Maka di sini kita masukkan x3 ini ke bentuk fungsi di soal. Dapat 0. Maka di sini titiknya adalah 3,0. Ini titik minimum. Jadi, titik stasioner ya, dari fx sama dengan xx kurang 3 pangkat 2 ini adalah titik maksimum di titik ini 1,4 dan minimum di titik 3,0. Nah, ini kita menggunakan cara pertama, yaitu cara uji turunan pertama. Kalau kita pakai cara kedua, uji turunan kedua, caranya pun hasilnya pun akan sama. Cuma Mbak nggak akan bahas itu, nggak akan bahas soal ini untuk yang cara kedua. Kita langsung masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini saya akan menggunakan cara yang uji turunan kedua ya. Oke, coba diperhatikan. Nah, di sini diberikan fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang setengah x pangkat 2. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Oh ya, tadi kan kita udah mencari ya yang ini. Di sini kita dapat titik stasionernya dan jenisnya. Jenisnya ya ini maksimum dan minimum gitu ya. Nah, lanjut di sini. Jawab yang pertama, fungsi fx ini. Jadi fx ini kita turunkan dulu. Turunan pertamanya adalah x pangkat 3 kurang x. Kenapa bisa? Kita udah belajar turunan. Jadi masih ingat ya, 2 ini kan ke depan. 2 kali 1/4 berarti 1/2 kan? Begitu. Terus ini ditambah 1. Seperti jadi ini x pangkat 3 kurang x. Lalu, atau kalau kalian mau ini disamakan penyebut dulu karena sama-sama, oh ini x pangkat 4 ya, sorry ini x pangkat 4. Jadi 4 kali 1/4 itu 1, x-nya ini dikurang 1, pangkat 4-nya jadi x pangkat 3. Pokoknya udah pernah lah belajar turunan, Mbak nggak akan ulangi itu karena nanti lama ya. Jadi itu turunan pertamanya, ini turunan kedua. Turunan kedua itu turunan pertama diturunkan jadi turunan kedua ya. Nah, setelah itu titik stasioner itu selalu f aksen x-nya harus sama dengan 1. Masukkan turunan pertamanya, baru difaktorkan. Ini adalah pemfaktoran distributif ya. Jadi x-nya sama dengan 0. Nah, ini x pangkat 2 kurang 1, ini kita adalah pemfaktoran, kita bisa faktorkan selisih 2 kuadrat. Nah, supaya kalian kalau lupa ya, supaya masih ini sambil mengingat, x kuadrat kurang 1 itu kita bisa selesaikan menjadi x kuadrat kurang 1, kita anggap 1 kuadrat. Sehingga di sini menjadi x kurang 1, x tambah 1, selisih 2 kuadrat ya. Sehingga ini x kuadrat kurang 1 menjadi seperti ini x yang di luar ini, maka semua pembuat 0, sehingga x ini sama dengan 0, yang ini x sama dengan min 1, dari sini x sama dengan 1. Kita dapat 3 nilai x. Nah, kita selesaikan, kita cek satu persatu. Nah, Mbak di sini menggunakan uji turunan kedua ya. Kalau tadi kan soal yang pertama pakai uji turunan pertama, sekarang pakai cara uji turunan kedua. Ingat kalau uji turunan kedua di sini turunan kedua itu lebih dari 0, maka dia bernilai minimum. Turunan kedua sama dengan 0, maka terdapat titik belok. Dan turunan kedua kurang dari 0 adalah maksimum, berarti maksimum gitu ya. Nah, kita dapat x-nya 3. Ada 3 nih. Kita cek satu-satu. Ini untuk x sama dengan min 1, untuk x sama dengan 0, dan untuk x sama dengan sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan min 1, kita tinggal masukkan saja min 1 ke turunan kedua. Ini turunan keduanya tadi. Kita masukkan min 1, dapat 2 hasilnya. Nah, ternyata 2 lebih dari 0. Ingat, kalau kita dapat lebih dari 0, berarti kita menemukan titik minimumnya nanti, gitu. Jadi, fungsi minimum itu saat x-nya min 1, gitu. Ini jelas nanti titik minimum. Nah, kita tinggal cari y-nya. Ini kan x. Namanya titik kan harus x, y. Kita cari y-nya. Kita masukkan saja min 1. Kemana? Ke soal. Kalau sudah mau mencari titik y-nya, itu kita langsung masukkan ke soal. X-nya min 1 ini masuk ke soal. Kalau tadi ini dimasukkan, disubstitusikan ke turunan kedua. Kenapa? Karena kita mau lihat apakah turunan keduanya lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Setelah kita sudah tahu, oh lebih dari 0, berarti dia minimum nih. Nah, kita tinggal lihat titiknya. Nah,
cari titiknya. Titiknya kan sudah ada nih X-nya, tinggal Y-nya aja, baru masukkan ke soal. Seperti ini. Jadi 2 kali substitusi, jangan sampai keliru ya. Nah, ketika disubstitusi min 1 ke soalnya, ke fungsi soal, maka didapatkan min 1/4, sehingga titik minimumnya kita udah dapat min 1, min 4 ini. Nah, begitupun caranya untuk X sama dengan 0. Sama seperti itu, masukkan dulu ke turunan kedua. Oh, dapatnya min 1. Ternyata min 1 kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 apa? Nih, maksimum. Nah, nanti didapat titik maksimum nih. Kita tinggal substitusikan X-nya 0 ini ya ke dalam soal, rumus fungsi soal. Dapat 0 juga, berarti titik maksimumnya di 0,0. Nah, karena kita dapat X-nya lagi ada 1, kita cek lagi. Caranya sama, didapatkan titik seperti ini. Nah, maka titik stasioner ini adalah ditemukan titik maksimumnya 0,0, titik minimumnya itu di titik 1, min 1/4 dan 1, min 1/4. Jadi sama ya. Oh sorry, ini min 1, min 1/4, di sini min 1. Jadi kurang lebih caranya seperti ini untuk soal yang kedua dengan cara kedua. Jadi ini baru aljabar ya yang Mbak kasih. Karena sebenarnya tuh kita nggak belajar yang aljabar, cuma mengingatkan kembali. Nanti yang fungsi trigonometrinya juga caranya sama, gitu. Caranya sama seperti kita mengerjakan yang aljabar. Cuma nanti dia memakai trigonometri di dalamnya, gitu ya. Oke, untuk soalnya selanjutnya kita ke video berikutnya ya.